Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan seri AKM. Kita akan membahas beberapa soal yang terkait dengan materi trigonometri. Kemudian kita akan bahas. Baiklah, kita akan masuk soal pertama. Di suatu pagi, Pak Darnu berbicara serius dengan Pak Budi. Pak Darnu menceritakan bahwa di belakang rumahnya ada sebatang pohon kelapa yang berumur kurang lebih 50 tahun dan sudah tidak lagi berbuah. Ia merasa cemas kalau-kalau pohon itu roboh dan menimpa rumahnya yang berjarak 30 meter dari pohon kelapa tersebut. Apalagi sekarang ini di musim angin. Untuk itu, ia berencana akan menebang pohon kelapa itu. Ali yang duduk di sana ditanya Pak Darnu, apakah jika batang pohon kelapa itu roboh tidak akan menimpa rumahnya? Ya. Nah, di sini Ali segera mengambil kronometer dan melihat dari rumah Pak Darnu sudut elevasi 44 derajat. Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan kita ini. Kita diberikan ada sebatang pohon kelapa. Nah, kemudian tentu ada posisi Darnu mengamati ya. Nah, kemudian kita asumsikan seperti itu jarak ya. Nah, di situ ada kita misalkan sebagai A, ada titik B, ada titik kemudian jaraknya nanti di sini diberikan 30 meter, kemudian ada 44 derajat ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa misalkan juga sebagai titik C sebagai titik bantu. Nah, sekarang kita hanya mencari ya berapakah tinggi dari pohon kelapa ini ya. Jika seandainya dia nanti roboh, apakah tidak akan menimpa rumah Pak Darnu? Ya. Maka di sini kita bisa menggunakan aturan tangen ya pada segitiga ABC ya, ABC ya. Jadi kita mencari panjang CB atau BC. Nah, karena memang itulah tinggi dari pohon kelapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan tangen. Tangen itu sisi depan dibagi dengan sisi samping. Jadi sisi depannya CB, sisi sampingnya adalah AB. Jadi tangen 44 derajat itu sama dengan CB per AB. Nah, sekarang CB sama dengan ya, bisa dikalikan langsung ya. Ini karena memang AB-nya nilainya 30. Sementara tangen 44 derajat itu nilainya adalah 0,93308 dikali langsung dengan 30. Jadi CB ini harusnya dikalikan ya tangen 44 dikali dengan AB ya, AB 30 jadi nilainya adalah 27,9. Atau kalaupun bisa kita pakai pembulatan, maka di sini pembulatannya adalah 28. Jadi bisa kita katakan bahwa pohon kelapa itu jika tumbang tidak akan menimpa rumah Pak Darnu. Ya, karena memang jarak antara pohon itu kan 30 meter, sementara tinggi pohon kelapanya hanya 28 meter. Itu permasalahan pertama. Persoalan kedua, seorang anak yang sedang berdiri di lapangan sepak bola mengamati sebuah pesawat terbang. Awalnya anak tersebut melihat pesawat itu dengan sudut elevasi 30 derajat. Dalam 50 detik kemudian, sudut elevasi pesawat berubah menjadi 60 derajat. Kecepatan pesawat yang diamati oleh anak tersebut adalah ya. Jadi di sini kita bisa menghitung ya kecepatan pesawat ya karena memang rata-rata ya ketinggian pesawat komersial itu kita asumsikan saja 10.000 meter. Ya, kalau 10.000 meter artinya itu 10 kilo ketinggiannya. Itu rata-rata ketinggian pesawat komersial, bisa lebih, bisa kurang. Kita ambil aja kira-kira rata-ratanya 10.000 meter. Maka kita bisa menghitung kecepatan pesawat. Sekarang kita misalkan anak mengamati dari sini ya. Ini ada anak mengamati pesawat. Ada pesawat yang diamatinya. Nah, kemudian awalnya ya, itu seperti itu. Kita misalkan garis-garis sebagai garis bantu. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita teruskan. Ketinggian pesawat itu 10.000 meter. Ya. Kita misalkan titik A, titik B, kemudian C, kemudian ada D. Ya, nah ini E. Nah, kemudian kita diberikan ya ini sudut. Ini kan sudut pertama ya. Pesawat yang diamati oleh anak tadi. Misalkan sudutnya itu 30 derajat. Kemudian sudut ini ya, sudut itu yang secara keseluruhan ya. Ini secara keseluruhan sebenarnya ya sudut DAE ya. Karena memang sudut elevasi antara anak dengan pesawat. Nah, itu diberikan di situ 60 derajat.
Nah, sekarang kita bisa memperhatikan ya, karena yang dicari adalah kecepatan. Kecepatan itu dirumuskan dengan jarak dibagi dengan waktu, atau dalam ilmu fisika dinyatakan S per T, ya. Nah, waktunya ada, ya, sudah diketahui 50 detik. Sementara jarak belum diketahui, ya, jarak pesawat dari titik C ke titik D tadi, ya. Tapi kita diberikan sudut, ya, sudut yang diamati oleh anak tadi. Nah, pada segitiga ABC berarti panjang AB, ya. Kita mencari panjang AB. Nanti kalau seandainya panjang AB dapat, berarti bisa kita cari panjang AE. Nah, itulah panjang dari CD bisa kita dapatkan dari sana. Baik, kita lanjut. Tangen 30 derajat, itu tangen itu nilai aturannya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi tangen 30 derajat itu CB, ya, per AB. Nah, sekarang AB itu bisa dinyatakan seperti ini, dikalikan, ya, kali silang. Ya, ini CB-nya 10.000 dibagi dengan tangen dari 30 derajat itu 0,57735. Jadi nilainya adalah 17.320,5. Nah, itu, ya, jarak antara anak, ya, dengan ke B, ya, jarak titik A ke B. Kemudian pada segitiga AED, ya, panjang AE berlaku juga aturan tangen, maka tangen 60 derajat itu sama dengan ED per AE. ED, AE, sisi depan, sisi samping. AE sama dengan 10.000, ya, dibagi dengan tangen 60, itu 1,73206. Ya, jadi nilainya adalah 5.773,5. Nah, itu AE, ya, nilai AE atau panjang AE. Sekarang, karena dua nilai tersebut sudah diketahui, AB dan AE diketahui, itu artinya BE bisa kita dapatkan. BE, ya, itu senilai dengan CD. Sehingga jarak BE itu sama dengan AB dikurang AE. Jadi 17.320,5 dikurang dengan 5.773,5, jadi nilainya adalah 11.547. Nah, jadi kecepatan, karena ditanyakan adalah kecepatan pesawat yang diamati oleh anak tersebut, jarak dibagi waktu. Jadi jarak yang ditempuh 11.547 dibagi dengan 50. Ya, 50 itu waktu yang ditempuh karena memang 50 detik kemudian. Jadi kecepatannya adalah 230,94. Di sini meter per sekon atau detik. Jadi kecepatan pesawat yang diamati oleh anak adalah 230,94 meter per detik. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga, saat bermain layangan di lapangan, layang-layang Adi putus dan dibawa angin. Layangan itu tersangkut di puncak sebatang pinang yang tumbuh persis di seberang sungai. Adi berencana akan menyeberangi sungai tersebut, tapi ia tidak tahu persis berapa lebar sungai tersebut. Alex yang ikut bersamanya segera mengambil klinometer di rumahnya dan segera melihat sudut elevasi 45 derajat dari pinggir sungai. Kemudian ia mundur sejauh 8 meter dan melihat sudut elevasi 30 derajat. Ya. Nah, lebar sungai yang akan diseberangi Adi adalah, jadi di sini permasalahannya adalah lebar sungai yang akan diseberangi oleh Adi. Nah, di sini kita hanya diberikan data-data seperti itu, ya. Jadi ada sudut elevasi 45 derajat, kemudian mundur sejauh 8 meter, itu 30 derajat elevasi kedua, ya, setelah dia mundur 8 meter tadi. Nah, ini kita misalkan batang pinangnya yang berada di seberang sungai. Ada sungai, ya. Kemudian ada sudut yang diamati oleh Alex, ya. Nah, itu sudutnya di situ 45 derajat. Ya, karena memang pinangnya tidak diketahui tingginya, ya. Kalau diketahui tinggi pinang otomatis ini beda bisa, ya, dengan aturan tangen, ya. Kalau tingginya diketahui, karena nggak diketahui berarti kita misalkan nanti sebagai nilai lain. Nah, ini dia mundur, ya, mundur 8 meter, kemudian dia ngamati lagi. Jadi muncul di situ sudut 30 derajat. Ya, nah itu ada X. Kita misalkan aja apa lebar sungai itu, ya, adalah X. Nah, kemudian tinggi pinang sebagai Y. Nah, tangen di sini berlaku, ya, tangen 45 itu sama dengan Y per X, sisi depan, sisi samping. Nah, Y per X sama dengan 1 karena memang tangen 45 itu 1.
Ya, jadi bisa kita katakan Y sama dengan X atau X kali 1 ya, Y sama dengan X. Jadi nilainya adalah Y sama dengan X, itu kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, tanggen 30 ya, sisi depan ya tetap Y, sementara sisi sampingnya X ditambah 8, ini X tambah 8 ya, Y dibagi dengan X tambah 8. Kemudian tanggen 30 itu 1 per akar 3 ya. Y dibagi dengan X tambah 8 tetap. Kemudian kita sederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Kalikan akar 3 ke Y ya, berarti akar 3Y. Ini X tambah 8 dikali 1, nilainya X tambah 8, yaitu ya, kita misalkan sebagai persamaan kedua. Sekarang kita substitusi saja persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan satunya ada persamaan 2 ya, karena Y-nya sama dengan X ya. Jadi kita ganti Y X ya, berarti Y ini diganti dengan X. Jadi ini nilainya X. Sekarang ya kita kumpulkan X sini, berarti di akar 3X dikurang X sama dengan 8. Nah, kemudian kita keluarkan X ya. X, atau kita faktor, jadi yang tinggal dalam kurung akar 3 dikurang 1, langsung kita kali silang sini ya. Nah, ini sini. Nah, sekarang baru kita cari akar 3 ya. Akar 3 itu nilainya 1,732 ya. Karena dikurang 1, jadi nilainya adalah 0,732. Jadi 8 dibagi dengan 0,732. Jadi nilainya adalah 10,92. Itu nilai X. Nilai X tadi adalah lebar dari sungai yang akan diseberangi oleh Adi. Jadi lebar sungai yang akan diseberangi adalah 10,92 meter atau kira-kira sekitar 11 meter ya. Nah, itu kira-kira persoalan AKM yang kita bahas ya. Sukses untuk kita semua. Selamat belajar. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.